Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala hadan nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah subuh Masjid Syuhada rahimani rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan yang tiada tara, teriring dengan doa Rasulullah SAW untuk umatnya di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang telah menunjukkan pada kita mana yang hak dan mana yang batil. Dan dialah yang telah menyampaikan amanah ini dan telah disaksikan oleh para sahabat bahwasanya amanah risalah Islam ini sudah sempurna. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita membicarakan tentang sahabat, mereka ini adalah pribadi-pribadi yang unik, pribadi-pribadi yang senantiasa ingin terus lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Dalam berbagai macam hal mereka senantiasa ingin lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan itu semuanya rata-rata terjadi kepada mereka, baik di kalangan orang-orang para al-dunia yang memiliki, yang Allah berikan kepada mereka materi dan lain sebagainya, ataupun kepada mereka-mereka yang memang tergolong orang-orang fakir miskin. Tapi mereka ada keinginan-keinginan untuk senantiasa lebih baik, dan lebih baik. Dalam satu riwayat dikisahkan ketika ada seseorang datang pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, berikan kepada saya amalan, yang mana amalan tersebut tidak dikerjakan oleh orang lain. Karena saya ini kan tidak mungkin akan memberikan nafkah, karena memang saya ini termasuk orang miskin. Diberilah alamat Rasulullah SAW, kerjakanlah oleh orang tersebut. Didengar oleh orang yang lain yang punya materi yang lebih daripada dia tentang masalah di sisi keduniaan. Mereka pun melakukannya. Itulah para sahabat kita. Dan mungkin ucapan-ucapan sahabat ini, pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak pernah terpetik dalam diri kita, dalam pikiran kita pada hari ini. Insyaallah pada ibu hadirin Rasulullah, kita ambil dalam masalah sedekah. Rasulullah SAW memberikan kepada kita tentang keutamaan sedekah. Karena memberi itu adalah salah satu anjuran dari Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut
fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqu wa akum minas shalihin. Dan infakkanlah mimma razaqnakum, apa yang telah kami berikan pada kalian, sebagian daripada yang kami berikan kepada bagian, min qabli ayyati ahlakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Begitu ketika meninggal orang tersebut dan dia melihat kebaikan-kebaikan daripada tentang sedekah, dan dia berkata pada Rabbnya, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau seandainya engkau tunda saja sebentar saja kehidupan ini, sadaqan, sungguh saya akan bersedekah, wa akum minas shalihin, dan menjadi orang-orang saleh. Subhanallah, begitu besarnya pahala sedekah ini, memberi ini itu sangat luar biasa. Tapi ada dalam hal ini kadang-kadang terbesit dalam diri kita yang seperti apa yang sedekah itu. Pada hari ini kita infak, sedekah itu hal yang biasa. Sedekah, berinfak, memberi dan sebagainya kita lakukan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pun juga dengan sahabat juga melakukan hal yang demikian. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika dia memiliki sesuatu, bahkan dia dilupakan sampai habis, tidak ada sama sekali bagi dirinya. Satu ketika keponakannya ini, keponakannya itu anak daripada Asma binti Abu Bakar ini, dulu yang sering dengan beliau di masa kecil-kecilnya. Satu saat ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, kemudian Aisyah radhiyallahu anha diberikan hadiah dan dia bagi-bagikan semuanya sampai habis, sampai tidak ada pada dirinya. Dan satu ketika keponakannya ingin menahan di paman bibiku ini jangan sampailah seperti itu, sedekahnya itu jangan sampai seperti itu juga. Kedengaran hal ini kepada oleh Aisyah radhiyallahu anha. Insyaallah apa yang terjadi dengan Aisyah radhiyallahu anha, bahkan dia sampai bersumpah untuk tidak berbicara dengan keponakannya ini. Sangat luar biasanya para sahabat ini. Mereka berinfak, mereka bersedekah, tapi mereka ingin yang lebih baik, yang seperti apa yang lebih baik. Hadis Rasulullah. Mari kita cermati satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Hurairah bercerita kepada kita, ada seseorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ayyu shadaqatin a'dhamu ajran. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, ayyu shadaqatin a'dhamu ajran. Sedekah yang seperti apa yang pahalanya itu besar sekali? Mungkin belum terdetik pada dalam diri kita itu untuk berkata seperti itu. Ya, hari ini kita ini setiap hari misalkan ada cadangan dan lain sebagainya, kita sedekah. Tapi pernahkah dalam diri kita yang seperti apa sih sedekah itu yang memiliki nilai yang begitu besar itu? Mungkin belum ada pada diri kita itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi dulu para sahabat itu sudah punya. Mereka punya pikiran jauh ke depan, visioner yang luar biasa. Bukan hanya sedekah yang rutinitas yang biasa dilakukan oleh orang lain, tapi dia ingin yang lebih, yang seperti apa yang sedekah itu yang lebih baik itu, yang memiliki kebaikan-kebaikan yang seperti apa. Qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Maka Rasulullah SAW bersabda, engkau bersedekah wa anta sahihun, dan engkau dalam keadaan sehat. Syahihun, kikir. Subhanallah. Itu sedekah yang sehat, dan ketika itu kita dalam keadaan kikir. Tahsyal faqra wa ta'ammulul ghina.
engkau takut dengan kefakiran, tak ulul ghina, engkau berangan-angan menjadi orang. Itu sangat luar biasa. Ya. Ini mestinya menginspirasi kita semua. Kita itu berinfak, bersedekah, jangan menunggu udah kaya dulu baru sedekah. Ketika berinfak dan bersedekah, jangan menunggu kita sakit dulu baru sedekah. Ketika kita ingin bersedekah, jangan menunggu dulu kita sesuatu musibah telah menimpa diri kita kemudian kita mau sedekah. Anta saddaqa wa anta sahihun syahid. Sehat dan engkau merasa kikir, engkau takut dengan kefakiran dan engkau berangan-angan untuk menjadi orang. Wala tumhil hatta idza balaghatil hulqum. Maka janganlah engkau menunda-nunda sampai engkau hatta idza balaghatil hulqum, sampai baru nyawa kita mau sudah lepas dari diri kita, baru katakan li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulan. Baru setelah itu kita mau berinfak dan mau bersedekah. Baru di ujung-ujung kehidupan kita ini baru kita berinfak, bersedekah dan lain sebagainya. Subhanallah, bukan tidak boleh sah-sah saja banyak. Di hari-hari tua kita ini berinfak dan sedekah, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kan ini kita ingin sesuatu, infak kita, sedekah kita yang terbaik bagi kita, memiliki nilai plus dibanding dengan yang lain. Bukan kita tidak boleh berinfak itu di masa-masa tua kita, di masa-masa mungkin menjelang kematian kita, itu tidak boleh saja, sah-sah saja. Tapi mungkin seperti itu. Ya. Nilainya itu mungkin kualitas sedekahnya itu tidak sebagaimana ketika kita dalam keadaan sehat, kemudian kita merasa kikir ketika itu dan kita merasakan kalau saya sedekah ini nanti saya fakir, kalau saya infakkan ini nanti saya ini akan miskin dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, tidak ada ceritanya orang yang berinfak sedekah, ya yang gemar dengan sedekah dan berinfak itu jatuh miskin. Tidak ada. Orang yang senang berinfak dan bersedekah itu jatuh miskin, tidak ada. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabatnya ketika dalam satu peperangan, siapa yang berinfak untuk perang dan sebagainya, datang para sahabat berduyun-duyun, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan separuh hartanya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seluruh hartanya. Dan ada juga di antara mereka yang tidak memiliki apa-apa, hanya segantang kurma, datang pada Rasulullah SAW memberikan kurma tersebut. Itu mereka. Masya Allah ada. Sekali lagi mereka ini adalah manusia-manusia yang inspiratif bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa meneladani mereka, karena itulah mereka adalah sebaik-baik generasi. Khairul qurun qarni. Rasulullah SAW sebaik-baik generasi itulah generasi aku dan para sahabat. Summa yalunahu, kemudian generasi berikutnya, summa yalunahu, dan generasi berikutnya. Nah, kita ini jauh dari mereka. Mari kita melihat mereka seperti apa. Tapi walaupun demikian, Bapak Ibu Allah, jangan sedih hati. Kita ini adalah satu umat yang insya Allah Rasulullah SAW sangat merindukan. Kita inilah umat yang Rasulullah SAW sangat merindukan. Rasulullah SAW satu majlis mengatakan, saya rindu terhadap saudara-saudara saya. Para sahabat mengatakan, siapa yang Rasulullah SAW? Tahukah kamu cuma mereka itu orang baik, iman yang mulia dari Tuhan Yesus. Dan saya rindu pada mereka. Sampai para sahabat menduga-duga siapa saja mereka itu. Dia katakan, kami ya Rasulullah. Kami kan ada. Rasulullah SAW, tidak. Kalian itu adalah sahabat-sahabat. Kalian itu pantas beriman kepada saya karena kalian tahu dari saya diri. Bagaimana aku memiliki dan apa dari saya? Ya wajar lah bagi kalian. Dikatakan hal-hal yang lain tidak. Akhirnya Rasulullah tahu siapa mereka itu. Mereka adalah hidup yang setelah kita, jauh dari kita, tapi mereka meyakini aku dan dia beriman kepadaku dan dia meyakini. Mudah-mudahan kita ini termasuk daripada yang Rasulullah SAW merindukan tersebut. Kita tidak pernah melihat Rasulullah SAW, tapi kita yakin
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia Nabi dan Allah SWT putus untuk kita semua, untuk memberikan kita kepada derajat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita rezeki husnul khatimah. Itulah yang kita inginkan daripada proses kehidupan dari akhir hidup kita mendapatkan husnul khatimah. Demikian mudah-mudahan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.